Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 124, Asisten Halim Hadinata. Bella buru-buru turun dari mobil, sembari gendong Isabel yang tertidur. Secepatnya dia harus mengusir laki-laki yang sedang berbincang dengan ibunya, sebelum suaminya terbangun dan mengamuk. Entahlah Rahmat atau Mat, dia tidak ambil peduli. Kebutuhan rumah tangganya jauh lebih penting saat ini. Menyandang status istri bara selama 2 tahun lebih. Meskipun baru menjadi istri sesungguhnya berapa bulan terakhir, Bella menjadi tahu satu hal. Suaminya adalah laki-laki yang mudah meledak, emosian dan mudah mengamuk. "Maaf, ada apa ya?" tanya Bella masih dengan memeluk Isabel. Sontak lelaki yang berdiri belakang Bella itu berbalik, tatapannya meredup. Begitu manik matanya tertuju pada gadis kecil yang digendongan Bella. Pupus sudah harapannya, layu sebelum berkembang. Maaf, saya lancang," bisik Mat terdengar kecewa. Dari dalam rumah muncul pengasuh Isabel, mengambil alih gadis kecil itu dari pelukan momnya. "Ada apa ya? Bagaimana Bapak bisa sampai ke sini?" tanya Bella heran. Setahunya dia sempat membagi alamatnya pada Mat. Meskipun laki-laki itu tidak patut semangat menghubunginya melalui pesan atau panggilan yang jarang dijawabnya. Sebagai seorang istri, Bella cukup mengerti posisinya. Tidak pantas untuknya saling bertukar kabar, berkirim pesan, ataupun berhubungan dengan laki-laki lain selain suaminya. Status membuatnya membatasi diri, meski hanya sekedar menyapa. Rasanya tidak pantas. Itu juga menjadi salah satu caranya untuk menjaga kehormatan suaminya. "Panggil Mat saja," pinta Mat. "Ada apa, Mat?" tanya Bella, ikut duduk di samping ibunya. Matanya terpaku pada shopping bag berlogo salah satu merek ponsel ternama. Melihat itu Bella langsung paham maksud dan tujuan Mat datang menemuinya. "Aku mengantar ponselmu," sahut Mat menunjuk ke arah shopping bag. "Terima kasih, tetapi tidak perlu repot-repot. Aku juga sudah beli ponsel baru," sahut Bella. "Tidak apa-apa, aku tidak akan bertanggung jawab," sahut Mat. Mat mengerti. Memang sejak awal komunikasi mereka, Bella banyak menghindar, tidak mau banyak bicara dengannya. Bahkan Bella tidak membahas mengenai ponsel. Untuk itulah dia mencari tahu banyak hal tentang Bella termasuk alamat tinggal. Tetapi sayang, informasinya tidak akurat. Dia tidak mencari tahu tentang status Bella yang sudah memiliki seorang putri, yang artinya Bella sudah menikah. Ibu Rosma yang menyimak sejak tadi mempersilahkan Mat duduk dan menawari minuman, tetapi laki-laki itu menolak. "Tidak Bu, terima kasih," tolak yang menjaga sopan. Ibu Rosma menatap Mat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Jujur dia terkesima dengan kesopanan laki-laki matang di depannya. Melihat tatapan Mat pada putrinya, Ibu Rosma tahu lelaki itu sudah menyimpan rasa pada Bella. Sayangnya Bella sudah menikah. Kalau tidak, sudah pasti dia akan menyetujuinya. Apalagi melihat penampilan Mat yang rapi dengan kemeja dan celana bahan. Siapa saja pasti akan mengagumi, ditambah cara bicaranya yang sopan dan tuturnya yang halus. "Bu," kejut Bella melihat Ibu Rosma yang menatap Mat sampai laki itu malu sendiri. "Maaf," sahut Ibu Rosma menahan malu. Apalagi dia sempat membayangkan untuk mengenalkan Risa, yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Masih betah menyendiri di usia 27 tahunnya. Padahal Bella sang adik sudah menikah dan memiliki anak. Setelah merasa suasana semakin canggung, apalagi Bella yang sejak tadi diam tidak mau bicara, terkesan menghindar. Akhirnya Mat berpamitan pulang. "Kalau begitu, aku permisi dulu, Bu." "Bel," pamit Mat. Lelaki itu masih sempat mencium tangan Ibu Rosma sebelum benar-benar melangkah menuju ke parkiran mobilnya. Menambah kekaguman wanita tua itu, Bella baru saja hendak melangkah masuk ke rumahnya sembari menenteng shopping bag berisi ponsel saat terdengar suara keributan di halaman rumahnya. Manik mata indah itu terkejut kala melihat Bara yang baru bangun dari lelapnya sedang mukul Mat. "Mas!" Pegik Bella berlari berusaha menyerahi suaminya. "Bu!" teriak Bella sembari berlari manggil Ibu Rosma yang sudah masuk dalam lebih dulu. Bella sudah menarik tangan Bara yang sedang berguling di Mat dan memukul laki-laki itu berulang kali. Tidak lama keadaan berbalik. Sekarang berganti Mat yang menguasai Bara, balik memukul wajah tanpa Bara dengan sekencang dan menimbulkan luka di sudut bibir. Kali ini Bara mendapat lawan seimbang yang sama-sama tidak mau mengalah. Dengan susah payah Bella meraih keduanya. "Mas!" Kik Bella kembali, menangis melihat suaminya bergulat, saling baku hantam. "Kurang ajar, laki-laki tidak tahu diri. Beraninya kau mendekati istriku, aku akan membunuhmu," ancam Bara melabuhkan sebuah pukulan telak di rahang Mat. Posisi seperti itu terus berlanjut, saling memukul.
saling menindih, saling menendang sampai akhirnya seorang security ikut turun tangan melerai setelah mendengar teriakan histeris Bella. Tidak lama Ibu Rosma juga berlari menghampiri, terkejut melihat pertikaian di depan matanya. "Bar, sudah!" teriak Ibu Rosma. Keduanya berhenti saat mendengar teriakan Ibu Rosma yang menggelegar. "Memalukan!" mobil Ibu Rosma melihat beberapa asisten rumah tangga dan security yang ikut mengelilingi keduanya. Tidak jauh dari pergumulan dua laki itu, tampak Bella duduk di halaman rumah menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah supaya tidak terdengar keluar. "Katakan, apa maksudmu mendekati istriku?" tanya Bara dengan emosi, mengarahkan telunjuknya ke Mat dengan penuh amarah. Mat yang baru saja bangun tampak merapikan pakaiannya. "Aku hanya membawa ponsel pengganti untuk Bella. Bosku sempat menabraknya di bandara dan membuat ponselnya jatuh dan rusak." Jelas Mat mengusap, pelipisnya bengkak karena pukulan Bara. Mat masih berusaha mengingat sepertinya dia pernah melihat Bara. Akan tetapi di mana dan siapa, otaknya masih belum bisa mengenali. Tangan Bara masih terkepal, berusaha menahan amarah. "Jangan dekati istriku," ancam Bara. "Mas, sudah. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Dia Rahmat," jelas Bella. Mendengar nama Rahmat, emosi Bara bukannya mereda, sebagai deliknya malah terpancing kembali. Maju berapa langkah dan mencekal kerah ke meja Mat. "Apa maksudmu menghubungi istriku dan sekarang menemunya, ha?" tanya Bara. Mat menggeleng. "Maaf, aku sungguh tidak tahu kalau Bella sudah menikah," sahut Mat. "Mas, sudah mas," bujuk Bella meluk erat pinggang Bara dengan berurai air mata, berharap pelukannya akan menenangkan Bara. "Jangan pernah menampakkan wajahmu depan istriku. Aku akan mematahkan kakimu kalau kamu masih melihatmu berkeliaran dengan istriku," ancam Bara menunduk tegas pada Mat. "Ayo masuk Bel," ucap Bara lembut. Kemarahan yang menghilang dan jauh lebih tenang saat ini menggenggam tangan Bella, mengajak masuk ke rumah. Mat yang masih sibuk berpikir sejak tadi tiba-tiba bersuara. "Maaf sebelumnya, Pak Barata bukan?" tanya Mat memastikan. Langkah Bara terhenti saat mendengar ucapan Mat. "Bagaimana kamu tahu namaku?" tanya Bara heran. "Aku asisten Halim Hadinata," jelas Mat tersenyum. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.